Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kami. Dari malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Matius 16 ayat 24 sampai 27. Tertulis demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, semua prajurit di seluruh dunia mempunyai satu kesamaan, yaitu berani berkorban, rela meninggalkan kepentingan pribadi demi tugas, dan siap menjalankan komando apapun tantangannya. Prajurit yang semaunya sendiri, tidak taat pada komandan, dan fokusnya bukan pada tugas, tidak layak dalam keprajuritan. Prinsip nilai seperti ini, saudara, menjadi contoh gambaran bagaimana seharusnya kita bersikap dan berkomitmen sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengikuti Kristus bukanlah suatu keputusan asal-asalan atau main-main, tapi itu merupakan suatu tindakan yang serius yang membutuhkan totalitas dan pengabdian kita. Dalam Matius 16 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Perkataan Tuhan Yesus ini menjadi seperti sebuah filter terhadap para murid yang sedang mengikutinya dan melayani bersama-sama dengannya. Perlu kita ketahui, saudara, bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang utama ada 12 orang, tapi selain mereka ada juga murid-murid yang lain. Dan di samping mereka semua itu, ada saudara dan saya yang hidup saat ini, yang adalah murid-murid Kristus di masa kini. Pernyataan firman ini tertuju kepada kita semua dan menjadi penyaring yang akan menyisakan orang-orang yang setia dengan sikap iman dan kasih yang sejati kepada Tuhan. Menyangkali diri, memikul salib dan mengikuti Tuhan Yesus adalah 3 syarat dari Tuhan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Seorang murid yang sejati tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus untuk keselamatan dan pengampunan dosanya, tetapi juga melakukan 3 tindakan ini yang dikehendaki Tuhan untuk kita semua kerjakan. Menyangkal diri berarti bahwa kita tidak lagi hidup menuruti keinginan hawa nafsu kita, tapi kita menuruti keinginan dan kehendak Tuhan. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Memikul salib berarti bahwa kita rela menerima setiap konsekuensi karena iman kita kepadanya. Hidup kita ini sepenuhnya adalah bagi Tuhan, dan kita rela berkorban bagi Dia hingga nyawa sekalipun. Mengikut Yesus berarti bahwa kita sungguh-sungguh menuruti setiap perintahnya, taat melakukan kehendaknya dengan hati yang rela. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bagi Tuhan berarti harus bersedia mengalami penolakan, tantangan, rasa malu, dan penderitaan.
Tapi jangan kita kecewa saudara, karena penderitaan yang kita jalani oleh sebab iman kita kepadanya, suatu hari nanti akan membawa kita kepada kemuliaannya. Mengikut Yesus adalah sungguh berharga. Hati kita penuh sukacita, damai sejahtera, karena ada keselamatan, kehidupan kekal, dan kemuliaan yang tersedia. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kepada setiap kami, bahwa setiap kami yang percaya kepadamu, bukan hanya sekedar percaya melalui mulut dan kata-kata kami, tapi kehendak Tuhan bagi kami agar kami bertindak, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kuasa-Mu yang memampukan kami, kasih karunia-Mu yang menolong kami. Karena dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Hanya oleh kuasa penebusan dan kasih karunia-Mu, maka kami mampu memenuhi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, baharui kami terus, agar kami menjadi sesuai dengan kehendak firman-Mu. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, aktivitas dan pekerjaan kami, pelayanan kami dan segala apapun yang kami lakukan. Biarlah Tuhan memberkati dan semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam penderitaan, pergumulan masalah persoalan, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita, karena Tuhan yang selalu bersama dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.